Ada Mike. Mike ikut-ikutan lagi nih. Hai Wisher, hai semuanya. Kalau kalian lagi nonton video ini, berarti kalian lagi ada di My Wishes Count Channel. So, kenalin aku Nizma. Hari ini aku bakalan bahas sesuatu yang hot banget, yang seru banget. Kenapa nih? Jadi gini, setelah beberapa kali My Wishes Account bikin video tentang perbandingan produk-produk yang asli dan produk-produk yang palsu, atau yang original versus yang fake, jadinya ngebludak banget, banyak banget yang chatting ke kita buat konsultasiin apakah tas yang mereka beli itu asli atau palsu. Atau banyak juga yang sebelum beli ke online shop lain, mereka nanya dulu, Mbak ini palsu atau asli ya? Tapi nggak apa-apa, kita senang banget buat ngebantu karena tujuan kita emang pengen ngedukasi masyarakat. Kenapa sih online shopnya nggak langsung dikasih tahu aja namanya apa, Instagramnya apa? Tapi nih menurut kita yang paling penting itu bukan nama online shopnya ketahuan atau enggak, karena nama online shopnya itu bisa berubah-ubah, ya nggak sih? Tapi nih masyarakat jadi tahu kalau banyak banget tas-tas palsu yang beredar dan jadi lebih hati-hati buat beli, terus jadi detail juga dan bisa juga langsung ngedeteksi kalau tasnya itu palsu apa enggak. Jadi kalaupun online shopnya ganti nama atau ada online shop baru lagi, masyarakat nggak gampang ketipu kayak gitu. But anyway, thank you banget atas responnya. Wow, yang nonton banyak banget, yang konsultasi banyak banget. Nggak pernah nyangka sih kalau misalkan video itu bakal sangat bermanfaat banget buat kalian. Thank you ya. Nah sekarang karena banyak banget yang konsultasi sama kita juga pengen nunjukin nih sama kalian. Karena ternyata faktanya di lapangan itu kasusnya bisa beda-beda banget. Misalkan yang kita kasih itu kan contohnya Mini Sierra. Untuk Tory Burch yang kita kasih Tory Burch Flaming, tapi pada kenyataannya banyak juga tas-tas lain atau banyak juga hal-hal yang kita emang gak jelasin di video itu. Atau banyak juga nih masyarakat yang masih bingung pengaplikasiannya untuk ngedeteksi tasnya apa palsu atau enggak. So aku bakal bacain beberapa konsultasi yang udah masuk ke WhatsApp atau DM-nya My Wishes Account, dan kita bakalan bahas bareng-bareng. Jadi kalian juga bisa belajar dari sini untuk lebih detail lagi biar tahu tas yang mau kalian beli itu asli apa palsu. Tapi please banget buat jawab konsultasi kalian, terus untuk bener-bener research yang asli dan yang palsu itu nggak gampang. Jadi please banget biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita masuk dulu ke chatting yang pertama. Jadi ada chat dari namanya Mbak Nilam. Dia chat ke kita. Kalian bisa lihat isi chatnya di sini. Dia bilang, sebenarnya saya masih trauma beli tas branded online, Mbak. Kemarin saya beli Coach harga 1,6, sepertinya dapat barang KW. Nah, terus aku lihat fotonya gitu. Kalau misalkan foto dari Mbak Nilam ini kita zoom, itu emang kelihatan banget sih kalau itu palsu. Ya nggak sih? Kalian bisa ada yang tahu kenapa itu palsu? Kalau aku sih dari mata yang setiap hari ngeliat hang tagnya Coach, itu hang tagnya udah pasti banget gak rapi. Bahkan di foto kayak gitu aja itu udah kelihatan banget kalau itu palsu. Terus kata dia, maaf saya curhat karena saya tadi lihat YouTube My Wishes perbedaan KW dan ori, makanya saya coba ke akun ini. Sabar ya Mbak Nilam. Terus ada juga dari Kak Maya. Kak Maya chatting ke WhatsApp My Wishes Account dan kira-kira percakapannya kayak gini. Selamat siang My Wishes Account, kamu konsul tentang tas Coach boleh? Kebetulan beberapa hari yang lalu saya lihat dari YouTube yang tentang Coach ori dan fake. Mbak Maya cerita lagi. Jadi waktu itu saya lihat YouTube-nya kakak tentang creed di tas Coach yang kode negara itu kak. Itu ada linknya nggak ya kak? Kayak rujukan referensi gitu. Soalnya saya beli di Tokped, di salah satu toko dia klaimnya ori. Tapi pas dicek di bagian creed kode negara manufakturnya 22. Kalau dilihat dari YouTube kakak 22 itu negara Kamboja. Nah tapi di bagian made in punya saya made in Vietnam. Saya jadi curiga kan kalau tas saya itu fake. Ini aku baca ya Wisher. Terus saya chat ke toko yang di Tokopedia tempat saya beli tas. Nah, tokonya minta kalau ada link terkait kode negara. Dia pengen cek juga katanya. Minggu lalu saya udah ke Coach, ke GI, tapi counter GI nggak bisa cek karena tas saya barang FO, bukan barang butik.
Nah, mohon pencerahannya Kak. Jadi ini tuh cukup mewakili karena beberapa di komen juga ada yang nanya, dan yang ke WhatsApp kita juga banyak yang nanya, itu kode negara itu dari mana sih? Jadi gini, kode negara itu kita dapetin dari forum-forum pecinta coach yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi kalau misalkan dalam negeri itu ada yang namanya forum Coach Edik Indonesia, Coach Edik, banyak banget lah, kalian bisa search di Facebook, itu banyak banget. Dan kalau di luar negeri juga kalian bisa search, ada forum-forum coach lover kayak gitu. Nah ini tuh udah kayak hasil research, hasil hasil benar-benar semua orang yang ada di forum itu diskusi. Banyak juga yang share tentang tas-tasnya, jadi akhirnya dibikinlah kesimpulan kalau kode-kode negara itu seperti itu. Tapi sampai saat ini itu emang bener kok, kita selalu nyocokin dari creed dan label made in-nya itu emang selalu sesuai. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sama atau ada yang komplain katanya gini, bukan berarti kodenya berapa jadi negara apa. Itu sempat juga ada yang nanya ke kita, tapi setelah kita tanya itu kayak bisa nggak kasih fotonya atau penjelasannya itu, tapi orangnya nggak ngebales lagi karena mungkin sebenarnya dia adalah penjual juga, I don't know. Terus dia juga ngomong kalau nah woven tag-nya kapital semua mbak, udah fix dia fake ya mbak. Kalau forum itu di mana ya mbak? Nah ini chatnya masih panjang. Nah tapi aku langsung jumping ke foto yang ada di sini. Dia kasih foto juga. Tapi punya aku dapat box terus surat cinta dari Mike. Itu katanya kalau kayak gitu fake ya mbak. Ini punyaku mbak. Guys, ini misterius banget. Aku nggak tahu kenapa para penjual fake itu nyebarin surat cinta dari Mike gitu. Thank you card, I don't know, kayak semacam surat sertifikat itu yang ditandatanganin sama Mike. Tapi siapa ini Mike? Ini Mike tuh misterius banget karena Mike itu nggak tahu siapa, tapi para penjual fake selalu ngasih surat yang tanda tangannya Mike. Jadi kalau kalian minta foto kelengkapan dari seller-seller dan kalian diliatin foto-foto kelengkapan dengan surat yang ditandatangani sama Mike, mission abort. Itu pasti tasnya palsu, cari lagi online shop lain. Atau kalau kalian buka Tokopedia dan misalkan ngelihat review dari satu toko, dan ada tuh yang kalau review ngasih fotonya gitu kan di tempat reviewnya, dan ada surat cinta dari Mike, itu juga dan itu udah pasti palsu karena nggak pernah, coach itu nggak pernah kasih surat cinta atau surat apapun yang ditandatangani sama Mike. I don't know who is Mike. Mike, who are you? Dan masih panjang chatnya, tapi intinya kenapa kita bisa bilang tas yang dia beli adalah fake, karena dari surat cinta itu. Next, kita juga mau ngasih tahu kalau ada beberapa chat yang kayak thank you banget, hampir aja beli dari online shop yang Mbak sebut di video. Tapi ya kita tuh senang banget ngedengar berita-berita orang yang nggak jadi beli karena udah nonton video kita. Kayak lega banget gitu, dan kayak senang aja gitu bisa berguna buat orang lain. Terus ada juga nih dari Olivia. Jadi chattingannya kayak gini. Halo kak, aku konsultasi tentang tas bisa. Soalnya aku sering lihat review kakak di YouTube. So I wanna ask you. Siang mbak, boleh banget mbak. Jadi aku kan beli tas Coach yang Sierra. Terus katanya barang outlet, so harganya murah. Nah, barang outlet itu ori nggak sih mbak, apa KW? Nah ini please banget tonton video YouTube kita yang pertama karena panjang banget penjelasannya.
Ada barang outlet, ada barang retail. Dua-duanya asli, tapi dua-duanya beda segmentasi produknya. Oke? Nah, terus dia kasih video. Terus kan dari video luarnya nggak begitu jelas ya. Terus kita tanya lagi, boleh lihat bagian dalamnya mbak. Terus dia kasih nih fotonya. I can assure you, Coach selalu berubah-ubah di tiap produksi. Misalnya Sierra, ya satu jenis aja itu, meski sama-sama Sierra, time to time dia banyak slight changes. Kata penjualnya ini mbak, jadi itu kayak dia ngasih forward dari penjualnya. Ini barang outlet bukan barang store, jadi emang pasti ada differences. Terus kita balas lagi, jadi barang outlet itu barangnya original kok mbak, bedanya sama retail itu di penempatan penjualannya aja. Dan memang untuk materialnya ada perbedaan sedikit. Terus dia tanya lagi, so mbak barang aku ini ori apa KW ya mbak? Aku takut banget kalau KW, kayak rugi aja, aku udah trusted soalnya sama dia. Terus dia kasih foto juga dan dia juga emang nanya, emang ada yang pakai tinta gold ya? Come on, sebenarnya masyarakat juga udah banyak tahu kok kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres ketika dia beli tas dan lihat detailnya. Tapi banyak banget nih kadang-kadang orang yang kayak ignore atau denial, kayak enggak kok asli kok, masa sih palsu, terus akhirnya beli gitu. Padahal udah kelihatan juga kan gitu kalau misalkan ada tanda-tanda yang palsu, kayak contohnya kayak gini. Emang ada ya yang pakai tinta gold ya? Terus kita bilang kan, sebentar ya mbak, kalau ngelihat dari Creed sih I'm so sorry banget mbak, kayaknya ini fake. Karena Creed Coach itu mau outlet maupun retail sama-sama di emboss, bukan pakai tinta. Jadi ingat banget kalau kalian nemu Creed yang masih pakai tinta, itu nggak ada. Jadi mesti lihat banget, pertama mesti emboss, terus yang kedua embossnya juga mesti jelas banget, huruf per hurufnya ada jedanya, nggak ngeblur. Oke, nih kayak gini contohnya. Dan waktu kita tanya si mbaknya dia beli Sierra berapa, ternyata belinya 1,8 juta. Wow, I mean harga segitu dapat palsu. Terus ternyata setelah kita minta label tagnya juga, dia ngeliatin kalau label tagnya juga tulisannya huruf besar semua. Ada beberapa kayak di komen di YouTube yang nanya juga sama kita kalau mbak nggak semuanya kok gitu label tag itu huruf kecil semua, ada kok yang huruf kapital. Nah kalau misalkan si penjual itu ngejual barang baru, aku percaya itu nggak ada yang namanya tagnya huruf kapital semua. Aku nggak tahu ya kalau barang lama bertahun-tahun yang lalu, tapi come on, kita udah pegang Coach kayak gini udah kayak 6 tahun gitu dan belum nemu yang kita beli langsung di USA tagnya itu kapital semua. So kalau misalkan emang ada yang komplain kayak gitu, just give us a picture dan kita bakalan cari tahu sama-sama apa emang ada atau emang barangnya lama. Karena gini guys, mungkin di Coach yang lama itu label tagnya palsu, tapi yang namanya orang-orang yang bikin produk palsu pasti dia ngambil contohnya dari produk yang lama. Ya nggak sih? Karena dia produksi. Kalau setiap ada barang baru dia produksi lagi, itu nggak akan keburu dong, budgetnya nggak akan masuk dong buat yang bikin palsunya. Jadi pasti dia kayak ngekopinya itu detail-detail dari produk yang lama. Terus ya udah kayak gitu, masih panjang chatnya, tapi pada intinya kita ngebahas tentang Coach mini Sierra-nya dia. Oke? So itu tadi chattingnya dari Olivia. Kita next ke chat berikutnya. Jadi ada juga nih yang chatting ke kita di DM Instagram dari Anissa namanya. Dia bilang, Kak habis buka YouTube tentang tas retail versus outlet nih. Misal tas outlet biasanya dapat apa aja sih kalau beli? Nah terus dia kasihin beberapa foto dan ada Mike ikut-ikutan lagi nih. Jadi kalau misalkan ada Mike, jadi ini palsu. Kenapa? Pertama ada dari Mike. Terus yang kedua setelah kita minta foto hang tagnya kayak gini, si hang tagnya bener-bener gak detail, bener-bener jelek banget cuttingnya. Tapi orangnya masih kayak gimana ya, kayak mungkin kalau cewek kan
udah keluar uang tapi dia kayak berusaha gimana dong, gimana kalau seandainya ini asli gitu kan. Jadi dia masih nanya, soalnya ini cirinya original outlet tapi cuma ambigu sama isinya kak gitu kan. Nah jadi setelah kita jawab, saya kalau ada surat dari Mike gitu udah pasti fake, coach nggak pernah keluarin surat-surat kayak gitu. Nah tapi tasnya tuh kayak asli banget kak, berat, bahannya mirip asli. Terus kita masih minta coba fotoin ke dalamnya. Biasanya kalau dari outlet dapatnya apaan aja sih kan? Nah, buat kalian, kalau dari outlet itu cuma dapat price tag aja sama care card, nggak ada yang namanya surat, sertifikat tanah, atau maksudnya kayak TTB kayak yang lainnya. Paper bag yes dapat, tapi bukan yang warna putih, tapi warna coklat. Tapi biasanya orang-orang yang belanja dari USA itu paper bag kan berat kalau dibawa ke Indonesia dan pasti belanjanya nggak sedikit. Jadi ya itu dibuang aja gitu paper bagnya di sana. Lagian kayak while perjalanan kayak dari toko ke mobil kayak gitu juga paper bagnya juga udah rusak juga atau udah lecak. Jadi kayak buat apa juga dibawa ke Indo. Terus dia kasih foto creednya kayak gini. Terus kita jawab warna creed dan liningnya beda mbak. Biasanya warna creed sama lining itu sama kayak gini. Nah terus dia juga kasihin foto labelnya kayak gini. Dan ya seperti biasa kalau labelnya hurufnya semua kapital, palsu ya, fix. Nah terus nah dia juga nanya kayak emang tipe tas apapun selalu huruf kecil. Nah kita jawab kayak iya nggak ada mbak, kita bahas juga di video YouTube mbak. Kita udah compare dan buka koleksi-koleksi kita, belum ada yang tulisannya kapital semua ya. Terus udah kayak gitu kita ngomongin gift receipt sama dia dan udah kayak gitu karena dia sekalian kirim foto gift receipt-nya, itu sebelahnya itu ada price tag dan baru ngeh kalau ternyata di tagnya itu warna yang ditulis adalah white, sedangkan coach itu nggak pernah tulis warna white karena yang ada buat coach itu warnanya chalk. Jadi ini benar-benar kayak mengarang bebas gitu ya. Terus ya udah, makanya kita bilang juga sama dia kayak iya mbak, apalagi itu tagnya tulisannya dan plastiknya juga bukan yang biasa dipakai di outlet. Terus dia baru kayak ngeh kayak gitu kalau iya juga ya tulisannya white bukan chalk. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi dan yang paling benar-benar kayak pengen bikin ketawa gitu, dia Anisanya sendiri yang ngeh kalau ternyata price tagnya itu error juga. Dia ngomong gini, mau ketawa lagi kak, dapat receipt tanggal transaksinya bulan 12 tahun 2020. Sekarang aja masih bulan Juni. So, Wisher, please banget kalau kalian emang lebih detail lagi, lebih tenang lagi untuk ngeanalisa, sebenarnya kalian juga bisa tahu kok kalau misalkan barang yang kalian mau beli itu asli atau palsu. Please be careful, sayang banget. Uangnya nggak sedikit, mending buat aku. Terus ada lagi yang nge-DM kita juga di Instagram dari Primanova. Kak barusan nonton YouTube-nya, boleh bantu nggak kak gitu. Terus dia kasih beberapa foto dan dia kasih juga nama online shop yang dia mau beli. Itu nama online shopnya adalah, dia bilang mau beli di situ kak, jujur belum pernah beli coach, mau beli di counter Jakarta ada pandemi jadi makin sulit buat langsung ke Jakartanya. Nemu online dari temen katanya Ori, boleh minta bantuannya kak, Ori nggak ya gitu. Terus dia kasih beberapa foto juga. Nah ini kan kayak fotonya dari online shopnya dong. Nah cara paling gampang adalah buat identifikasi nih asli atau palsu adalah langsung aja buka Instagramnya, lihat deh 1-2 tas yang kamu bisa cari perbandingannya di pasaran, karena pasti dari beberapa tas yang dia jual ada dong yang kayak terkenal banget. Misalkan dalam contoh kasus ini yaitu Parker banyak banget kan dijual. Nah kita bisa lihat itu harga pasarnya berapa sih. Nah ketika kita lihat harga yang tertera di online shopnya itu, terus kita jawab kayak gini, kalau lihat dari harga yang buat outlet masuk akal, cuma yang buat retail nggak masuk akal banget. Parker nggak mungkin harga 2,5 juta. Jadi buat temen-temen, buat Wisher semuanya,
Kayak walaupun kalian misalkan gak tahu detail, tapi please, beneran deh, it's good to be true. Kalau misalkan harga di Indonesianya aja itu jauh lebih murah daripada harga dolarnya. Masuk akal nggak sih? Enggak dong kan ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat harganya itu masih di bawah harga dolar, bahkan setelah diskon taruh kata 50%, 70%, itu kan masih tetap harus pengiriman ke Indonesia, bayar pajak dan lain-lain. Makanya kalau misalkan kalian nemu harga dolarnya di USA setelah diskon, percaya deh, itu pasti palsu. Gak mungkin dong, gimana caranya itu sampai Indonesia? Kalau ada aku mau beli, beneran loh. Kalau misalkan di sini ada online shop, aku serius ya. Kalau misalkan di sini ada online shop yang ngejual barang yang kata mereka ori dan mereka mengatasnamakan cacat dari pabrik apapun itu, please kasih ke aku beli kalau misalkan itu beneran asli, dan aku bakalan review di sini. Oke? Terus akhirnya kayak emang ya aku udah terlanjur DP dan lain-lain, so just be careful. Karena kalau kalian udah terlanjur DP kayak gitu, mau kalian lunasin dapat barang palsu, mau kalian ikhlasin udah terlanjur DP, ya kan? Terus ada juga yang DM kita di Instagram dari Kinakomiaya, bener kan? Kak, menurut kakak ini fake nggak? Ini foto-fotonya. Dan kalau misalkan pouch itu sometimes emang nggak ada di creednya itu nggak ada kodenya, tapi tetap aja kita bisa lihat kalau creednya kayak gini bener-bener nggak jelas banget. Tulisannya kayak gini, kayak embossnya tuh nggak bener-bener clear gitu. Udah deh, nggak usah ngambil resiko, yang pasti-pasti aja. Karena ini tuh buat aku sih jelas banget ini palsu ya. Dan kata dia belinya di auction gitu. Pokoknya kalau online shopnya itu kayak nggak ada kolom komennya, atau komennya dibatasin, atau misalkan gak jelas lah gitu. Be careful, really. Nah, itu beberapa chat yang masuk ke DM dan WhatsApp-nya my wishlist account. Oke, so zaman makin maju, makin banyak banget orang yang bikin tas palsu, bikin sesuatu yang pada intinya cuma menguntungkan dirinya sendiri. So, miris sih, sedih banget. Tapi ya, itulah yang terjadi sekarang di dunia kita. Jadi ya, tapi itulah yang terjadi. So we share, itu kan udah nggak bisa kayak dihindarin lagi gitu. Kita nggak bisa kontrol siapa, nggak boleh jual apa. Jadi yang paling penting adalah educate yourself. Banyak belajar, jangan berhenti belajar. Gabung forum-forum juga, jadi bisa tanya jawab. Dan yang paling pasti, beli di tempat yang kalian udah yakin banget kalau itu jualannya asli. Compare juga harganya, kalian bisa buka Tokopedia atau Shopee, lihat harga pasarannya berapa. Terus udah kayak gitu pakai common sense juga. Kalau harganya terlalu murah, kayak masa sih? Ya nggak. Tapi yang paling penting kita mau ngucapin terima kasih banyak karena udah percaya banget sama kita, udah ngejadiin kita teman kalian, kita bisa sharing-sharing. Kalian juga banyak diskusi sama kita. We are so happy. Jangan lupa share konten-konten my wishlist account termasuk video yang ini, biar lebih banyak lagi orang-orang yang aware sebelum membeli tas, lebih banyak lagi orang-orang yang gak dapetin barang-barang fake atau palsu. Komen juga di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kalian gak setuju atau mungkin mau tambahin. Thank you banget kalian yang udah nonton. Enaknya next video bahas apaan ya? Komen di bawah dong. Pokoknya thank you banget buat yang udah nonton. Selamat malam. Actually ini udah malam, sekarang jam 9 malam. Tapi aku excited banget buat sharing ini sama kalian. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, good night.